Punya mimpi buat bangun bisnis online sendiri? Wah, Anda nggak sendirian. Tapi, gimana sih caranya mengubah mimpi itu jadi kenyataan yang benar-benar sukses? Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah bareng-bareng peta jalannya, langkah demi langkah, supaya kita bisa bangun bisnis online yang kuat dari nol. Yuk kita mulai! Nah, ini dia nih pertanyaan yang mungkin paling bikin ngeri para calon pengusaha. Kita semua sering dengar kan cerita toko online yang baru buka, beberapa bulan kemudian udah tutup. Pertumbuhannya emang gila-gilaan, tapi tingkat kegagalannya juga tinggi banget. Sebenarnya, apa sih penyebab utamanya? Ini dia biang keladinya. Sering banget kegagalan itu bukan karena produknya jelek atau kurang kerja keras loh, tapi karena ada kesalahan-kesalahan mendasar yang dibuat di tahap paling-paling awal. Kesalahan yang sebetulnya bisa banget kita hindari kalau kita tahu apa yang harus disiapkan. Analogi ini pas banget buat gambarin masalahnya. Banyak banget yang langsung nyebur, bikin website, beli stok, tapi nggak punya arah yang jelas. Padahal, ya persis kayak kapal, bisnis Anda itu butuh peta buat ngelewatin lautan persaingan yang ganas di luar sana. Jadi, sebelum kita ngomongin produk, website, atau marketing, kita harus mundur dulu ke langkah yang paling fundamental. Saya suka menyebutnya langkah nol. Ini adalah fondasi tempat seluruh bisnis Anda akan berdiri. Kalau langkah ini dilewatkan, ya sama aja kayak bangun rumah di atas pasir, gampang goyah. Konsep kuncinya itu satu, validasi ide. Gampangnya gini deh, ini adalah cara kita buat tes ombak dulu. Kita mastiin kalau di luar sana tuh beneran ada orang yang mau beli apa yang mau kita jual. Sebelum kita keluarin duit sepeser pun buat bikin produk atau website. Validasi ide itu bukan sekedar langkah tambahan ya. Anggap aja ini asuransi buat bisnis Anda biar nggak gagal. Dengan validasi, kita nggak lagi pakai asumsi atau kira-kira, tapi beneran bergerak berdasarkan data permintaan pasar. Ini bukan cuma soal hemat waktu dan uang, tapi soal membangun bisnis yang fondasinya kokoh buat jangka panjang. Oke. Jadi gimana caranya kita melakukan validasi ini? Semuanya dimulai dengan riset pasar. Ini bukan lagi soal tebak-tebakan, tapi tentang ngumpulin data nyata buat bikin keputusan yang cerdas. Ada loh alat gratis yang bisa jadi senjata rahasia Anda. Namanya Google Trends. Coba aja masukin ide produk Anda, misalnya celana jeans. Nanti langsung kelihatan grafiknya. Trennya lagi naik atau turun. Anda bahkan bisa lihat kota mana aja yang paling banyak nyari, dan bisa langsung bandingin sama produk lain, misalnya rok jeans. Cuma dalam beberapa menit, Anda udah bisa dapat data pasar yang cerdas. Sip, setelah Anda yakin kalau ide Anda ini ada pasarnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, milih produk spesifik yang bakal jadi jagoan di toko Anda. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat ya kan. Milih produk yang pas tuh bisa bikin pusing kepala saking banyaknya pilihan. Tapi tenang, ada kok kerangka berpikirnya biar nggak salah pilih. Produk juara itu biasanya memenuhi 4 kriteria ini. Coba deh, tanyain ke diri sendiri. Pertama, ide produk Anda ini beneran nyelesain masalah orang nggak? Kedua, Anda cukup suka nggak sama produk ini buat ngelewatin masa-masa sulit nanti? Ketiga, apakah produk ini relevan sama tren sekarang? Dan yang paling penting, apa sentuhan unik yang bisa Anda kasih? Nah, ini ada tips dari para ahli. Banyak pemula cuma lihat angka 10.000 plus terjual terus langsung tertarik. Padahal angka itu bisa jadi akumulasi selama bertahun-tahun loh. Yang jauh lebih penting itu omset bulanannya. Itu yang nunjukin seberapa cepat modal Anda bisa mutar, dan disitulah letak aliran uang yang sebenarnya. Oke, sekarang kita sampai di persimpangan jalan yang penting. Mau lewat jalur dropshipping atau private label, alias bikin merek sendiri. Anggap aja ini pilihan antara risiko dan kontrol. Dropshipping itu modalnya kecil, risikonya minim, tapi ya nguntungnya juga kecil, dan kita nggak punya kendali atas produk. Sebaliknya, private label itu taruhannya lebih besar, tapi imbalannya juga besar. Margin yang tebal dan kekuatan buat membangun brand sendiri. Jadi intinya gini, kalau Anda mau mulai cepat dengan modal terbatas dan gak mau ambil banyak resiko, dropshipping itu pilihan yang cerdas. Tapi kalau visi Anda itu mau membangun sebuah brand yang kokoh dengan potensi untung yang jauh lebih besar, ya private label adalah jalan yang harus ditempuh. Oke, ide sudah divalidasi, produk sudah dipilih. Sekarang waktunya bangun rumah buat produk Anda. Tapi hati-hati, di tahap ini banyak banget jebakan yang bisa bikin bisnis gagal bahkan sebelum dapat pelanggan pertama. Jebakan pertama adalah desain website yang seadanya. Ingat ya, website itu etalase toko kita. Kesan pertama itu cuma butuh beberapa detik. Desain yang kelihatan nggak profesional, berantakan, atau loadingnya lama, itu bukan cuma jelek dilihat, tapi itu cara tercepat buat bikin calon pembeli langsung kabur. Selanjutnya, foto produk.
Di dunia online, pelanggan kan nggak bisa pegang atau coba produknya. Jadi satu-satunya sales yang kita punya ya foto produk kita. Foto yang bagus, jelas dari berbagai sudut, itu wajib hukumnya. Foto yang guram atau gelap, itu namanya pembunuh konversi. Lalu ada proses pembayaran. Wah, ini krusial banget. Kita udah susah payah meyakinkan orang buat beli, pas mau bayar malah dibikin ribet. Proses checkout yang panjang, minta data aneh-aneh, itu alasan nomor satu orang ninggalin keranjang belanja mereka. Bikin prosesnya sesimpel dan secepat mungkin. Dan jebakan terakhir yang paling umum, mikir kalau produk bagus bakal laku dengan sendirinya. Salah besar teman-teman, pemasaran itu bukan sesuatu yang dipikirin nanti, tapi bagian inti dari peluncuran. Kita harus punya rencana gimana caranya dunia tahu kalau toko kita itu ada. Tapi ingat, meluncurkan toko itu baru garis start, bukan finish. Tantangan sesungguhnya adalah gimana caranya bisnis ini bisa bertahan dan terus tumbuh. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Kutipan ini benar banget. Dunia e-commerce itu perubahannya cepat sekali. Tren ganti, algoritma media sosial update, perilaku konsumen juga berubah. Jadi kuncinya bukan punya satu formula rahasia, tapi kemampuan kita untuk terus beradaptasi. Terus gimana cara beradaptasi yang benar? Jawabannya ada di data. Selalu pantau angka-angka penting, kayak jumlah pengunjung, penjualan, atau tingkat konversi. Data inilah yang bakal ngasih tahu kita strategi mana yang harus digenjot dan mana yang harus dibuang. Ini adalah siklus yang nggak pernah berhenti. Ukur, pelajari, perbaiki, terus berinovasi. Jadi, inilah pesan terpenting dari semua ini. Jangan pernah melihat kesuksesan itu sebagai sebuah tujuan akhir atau garis finish. Anggaplah kesuksesan itu sebagai sebuah proses, sebuah perjalanan tanpa henti untuk terus belajar, mencoba hal baru, dan menyesuaikan diri dengan dunia yang selalu berubah. Nah, sekarang Anda sudah punya peta jalannya. Dari validasi ide sampai strategi jangka panjang. Tapi semua informasi ini nggak akan ada gunanya kalau cuma jadi catatan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi oke, apa langkah pertama yang akan Anda ambil?